Halo teman-teman sudut pikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Sudut Pikir Official. Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku masih mau bahas tentang mencintai diri sendiri atau self-love. Ini self-love bagian yang ketiga. Kita mulai dari definisinya ya, berdasarkan pengalaman pribadi, terus dari beberapa artikel yang pernah aku baca. Kalau bisa aku simpulkan, definisi dari self-love artinya mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti memenuhi segala keinginan diri. Dan self-love itu menerima diri dengan baik, merawat diri dengan baik, dan mengembangkan potensi baik. Seperti mencintai orang lain, mencintai diri sendiri harus dengan maksimal. Nah, ada 4 aspek dalam self-love atau mencintai diri sendiri. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness atau kesadaran diri artinya mengenal diri sendiri, cara berpikir diri sendiri, kekuatan dan kelemahan dari diri sendiri. Jadi memahami hal-hal itu. Nah, aku masih ingat banget nih terkait dengan kekuatan sama kelemahan, kelebihan atau kekurangan diri. Jadi ketika SMP nih, aku pernah disuruh nulis sama guru BK, coba tuliskan kelebihan dan kekurangan. Nah, itu ketika menuliskan kekurangannya cepet nih, tahu-tahu udah dapat 10 poin. Tapi ketika menulis kelebihan itu lama banget, nggak ketemu-temu. Bahkan ketika udah selesai itu jumlahnya tuh jauh beda. Misalnya kekurangannya itu ada 13, terus kelebihannya cuma 2 atau 3, kan jauh banget ya. Nah, aku pikir itu juga banyak dialami oleh orang-orang, oleh manusia di dunia ini. Ketika nulis kelebihan sama kekurangan tuh pasti lebih mudah kita menuliskan kekurangan daripada kelebihan. Nah, menurutku itu juga bisa jadi indikasi kita belum mengenal diri sendiri. Artinya gini, gimana mau mencintai kalau kita aja nggak kenal, ya kan? Istilahnya kan kayak gitu. Nah, ketika kita memiliki kesadaran diri yang baik, kita itu jadi bisa lebih bijak, lebih menghadapi dengan baik dan tidak ceroboh ketika menghadapi sesuatu atau permasalahan. Misalnya gini, misalnya nih, aku tahu aku orang yang mudah overthinking. Nah, misalnya ada satu hal yang memang bisa jadi sumber overthinking. Tapi di sisi lain aku suka mencari tahu. Nah, itu juga karena sudah tahu gampang overthinking atas hal itu, maka aku membatasi untuk mencari tahu tentang hal itu. Jadi lebih adaptif untuk menghadapi situasi dan lebih paham karena udah ngerti aku tuh orangnya kayak gini, berarti aku harus menghindari ini atau aku justru harus melakukan ini. Nah, kayak gitu. Terus cara meningkatkan self-awareness itu bisa dengan journaling. Jadi bisa kita lakukan ketika pagi-pagi kita bangun tidur, kita tulis tuh apa sih yang kita rasa, terus apa sih yang kita pengen. Nah, tulis itu setidaknya membantu kita mengenali apa sih yang lagi kita rasain, apa sih yang lagi kita pengen, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah poin yang kedua sama ketiga nih berkaitan erat dan sama-sama harga diri, self-worth sama self-esteem. Kalau self-worth ini artinya bagaimana sih seseorang itu menilai dirinya sendiri sebagai seorang individu. Kalau self-esteem itu bagaimana seseorang memiliki kepercayaan diri atas dirinya sendiri, merasa berharga. Nah, kaitannya adalah ketika seseorang memiliki self-worth yang tinggi, maka self-esteemnya pun kemungkinan akan tinggi, jadi berbanding lurus. Karena sudah merasa berharga, jadi kepercayaan dirinya juga
serupa, berbanding lurus gitu. Jadi saling berkaitan erat. Dan yang keempat adalah self care atau perawatan diri. Nah, perawatan diri ini berkaitan dengan fisik atau mental. Misalnya nih, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, olahraga, disiplin, melakukan hal-hal yang menyenangkan buat diri sendiri gitu. Tapi memang nggak selamanya tuh melulu terkait dengan hal atau yang terpola atau terstruktur, tapi bisa juga kegiatan random yang tujuannya untuk mengapresiasi diri sendiri. Nah, kadang-kadang itu yang sering dilupakan gitu. Misalnya nih, hari ini aku berhasil mengerjakan sesuatu nih, selesai. Nah, untuk mengapresiasi diri sendiri, aku beli makanan kesukaanku kayak gitu. Tapi menariknya nih, kadang-kadang kita juga kebalik nggak sih? Kayak kita itu terlalu memanjakan diri sendiri atas nama self love, atas nama mencintai diri sendiri. Misalnya gini, aku lagi ngerasa capek nih. Nah, untuk membayar untuk obat rasa capek, aku mau beli ini, mau beli itu, dan itu banyak banget. Misalnya kayak gitu. Jadi kita berdalih kalau itu tuh mencintai diri sendiri, padahal itu justru ternyata udah melebihi batas nih, udah berlebihan. Ini udah masuk ke boros nih gitu. Kadang-kadang kayak gitu sih. Ya nggak sih, teman-teman setuju nggak? Jadi kadang-kadang kita tuh kebalik-balik gitu, antara mencintai diri sendiri atau memanjakan diri sendiri. Nah, itu terus aku ada satu quotes. Aku pernah dengar quotes ini terkait mencintai diri sendiri. Jadi, perlakukan dirimu sendiri seperti kamu mencintai orang yang paling kamu cintai dan paling kamu sayangi di dunia ini. Jadi, perlakukan dirimu sendiri seperti orang yang paling kamu cintai dan orang yang paling kamu sayangi di dunia ini. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman.